if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Gue baru aja selesai nonton pertandingan antara Manchester United berhadapan dengan Southampton. Jadi gue mau bahas satu pertandingan aja, khusus untuk Manchester United berhadapan dengan Southampton. Ya, jadi nanti juga ada Manchester City, Chelsea juga main, Liverpool juga main, Arsenal juga main. Kalau nggak salah itu nanti gue gabungkan di hari Senin atau besok ya untuk pembahasan. Jadi ini gue buat video khusus karena gue melihat ada yang menarik ya, ada yang menarik untuk dibahas. Cukup panjang karena kalau digabungkan takutnya terlalu panjang dan waktunya tidak cukup. Jadi Southampton bertemu dengan Manchester United di kandang Southampton by the way. Dan sebelum pertandingan ini kita tahu bahwa Manchester United mengumpulkan 3 poin dari kemenangan melawan Liverpool, sebelumnya 2 kali kalah. Pada saat melawan Liverpool mereka mainnya bagus sekali, bukan bagus sekali sih, bagus lah, dan layak menang. Begitu juga dengan Southampton bermain terakhir kali melawan Leicester City dan berhasil menang ya, di kandang Leicester bahkan. Jadi walaupun mereka terbantai oleh Spurs, tapi secara poin Southampton berada di atas dari Manchester United ya, sebelum pertandingan ini. Nah, yang menarik adalah yang gue pengen lihat sebenarnya dari pertandingan ini, apakah pemain Manchester United bisa tampil konsisten seperti pada saat melawan Liverpool, karena itu yang sulit di musim lalu. Kita ingat bahwa pada saat pertandingan pertama bersama dengan Ralf Rangnick mainnya luar biasa. Pertandingan kedua oke, abis itu perlahan-lahan anjlok dan anjlok. Nah, ini yang menurut gue menjadi PR yang jauh lebih besar daripada hanya memikirkan kita bisa tampil baik. Ya bisa, tapi seberapa konsisten Anda berpenampilan baik, itu yang menjadi PR dari Manchester United. Nah, kita bahas dari starting line up yang diturunkan oleh Erik ten Hag. 11 pemain ini adalah 11 pemain yang diturunkan menghadapi Liverpool. Persis. Ya nanti gua akan kasih lihat, nggak usah gue sebutin karena benar-benar persis. Cuman bedanya Sancho di switch dengan Elanga di kanan, Sancho di kiri. Untuk Southampton itu ada Bazunu kipernya, Walker Peters, Bella Kotchap, Salisu, Djenepo, Lavia, Ward-Prowse, Armstrong, Aribo, Elyounoussi, dan juga C. Adams. Ya, praktis 4-2-3-1, tidak banyak yang berubah. Ya, harapannya tentu saja 11 pemain yang diturunkan oleh Manchester United. Kenapa 11 pemain inilah yang diturunkan kembali adalah mereka bisa perform sebagus pada saat mereka menang lawan Liverpool. Ya, ternyata masuk babak pertama MU kesulitan untuk mengembangkan permainan. Bahkan 15 menit pertama menurut gue Southampton bermain jauh lebih baik. Mereka mengurung Manchester United, tapi memang kita harus akui penyerangan Southampton juga tidak menghasilkan peluang yang berbahaya. Sampai menit 18, ingat banget gue, sampai menit 18 MU mendapatkan satu momentum yang menghasilkan 3 peluang besar. Ya, 3 peluang besar itu dihasilkan hanya satu momentum, satu kurun waktu berturut-turut. Headingnya Bruno kan menyamping, disambut oleh Elanga, bisa di save, disambut lagi oleh Bruno, keblok oleh pemain belakang, disambut lagi oleh Eriksen dan keblok lagi. Jadi 3 peluang besar dari satu momen itu yang diraih MU di babak pertama. Praktis hanya itu peluang besar yang gue catat, hanya itu. Sedangkan Southampton sama juga, tidak banyak juga peluang besar yang didapatkan oleh Southampton. Bahkan tidak ada menurut gue di babak pertama. Tetapi mereka, gue bilang, mendapatkan beberapa banyak setengah peluang. Ya, skor 0-0 sebenarnya di babak pertama ini layak. Bukan karena kedua tim bermain seimbang. Dua tim ini menurut gue mainnya sama-sama jelek. MU pun main jelek sekali. Jarang passing itu nyampe.
Ketika transisi pun kelihatan sering salah passing Bruno Fernandes. Trio di depan Rashford, Elanga dengan Sancho nggak kelihatan sama sekali. Ya, Bruno kesulitan, McTominay, Eriksen juga tidak jalan kelihatan. Masuk babak kedua, gua harap ada perubahan dari Manchester United. Ternyata, ya kalau dibilang perubahan mungkin sedikit perubahan, tapi gue tidak melihat perubahan yang signifikan. Gue tidak melihat level permainan MU ketika menghadapi Liverpool. Ya, mereka dapat peluang dari Rashford, tendangan yang on target tapi bisa di save di awal-awal. Selebihnya gue bilang nggak dapat peluang juga Manchester. Justru Southampton yang mendapatkan banyak setengah peluang. Tapi inilah kembali lagi best lini dari Manchester United in 2 game terakhir itu di lini pertahanan. Varane, Martinez, Dalot, Malaysia bermain sangat luar biasa. Kelihatan mereka sangat solid. Bahkan Martinez menjadi man of the match pada pertandingan kali ini. Ini kan membuktikan bahwa defense MU sangat baik. Tapi apakah tim sebesar MU lini terbaiknya harus selalu defense dari 2 pertandingan di mana mereka menang? Nah, ini kan menjadi problem. Bahwa memang betul mereka berhasil nih memperbaiki lini pertahanan mereka yang sangat keropos di 2 laga awal. Tapi yang mereka belum bisa perbaiki menurut gue ini di lini tengah dan juga lini depan. Kelihatan permainan mereka belum mencapai top perform. Lawan Liverpool pun mereka tidak menguasai bola, walaupun bermainnya bagus. Karena transisi, Liverpool bermain terbuka. Di pertandingan kali ini pun demikian. Bahwa mereka gak dominan banget menghadapi Southampton, bahkan cenderung tidak dominan, cenderung seimbang. Secara ball possession pun seimbang. Ya. Dan ya, gue kan banyak ya yang bilang bahwa ya Ronaldo dicadangkan kembali, Casemiro tidak main sejak awal. Menurut gue tidak ada masalah pemilihan pemain dari Ten Hag, karena kembali lagi ada pepatah mengatakan bahwa never change the winning team. Tim ini 11 pemain ini bermain sangat luar biasa melawan Liverpool. Tidak ada salahnya untuk memberikan kesempatan lagi kepada mereka di pertandingan ini. Sama sekali tidak salah, dan gue sepakat dengan keputusan dari Erik Ten Hag untuk memberikan kesempatan kepada 11 pemain ini untuk membuktikan apakah mereka bisa bermain sebagus pada saat melawan Liverpool. Mereka bisa bermain konsisten. Ternyata jawabannya tidak bisa kalau menurut gue. Secara penampilan MU sangat berada di bawah level mereka. Beruntung mereka dapat gol. Golnya keren. Crossing Dalot, finishingnya keren dari Bruno Fernandes. Tapi that's it. Di babak kedua, 1 peluang dari Rashford, 1 peluang dari Bruno yang jadi gol. Selebihnya tidak ada peluang yang sama sekali berbahaya. Ronaldo masuk, Casemiro masuk, nggak ada peluang. Nah, ini yang kembali gue bilang bahwa ya sebenarnya MU layak menang di pertandingan kali ini. Mungkin secara kualitas, efektivitas ya sedikit. Ya layak skornya 1-0. Tapi kalau Southampton mendapatkan 1 poin, ini menurut gue lebih fair. Karena mereka pun secara peluang lebih banyak, walaupun setengah-setengah peluang. De Gea mungkin hanya 1 peluang besar, di mana De Gea bisa melakukan save yang luar biasa. Selebihnya defense MU ini memang sangat luar biasa. Lisandro, Malaysia, Varane, Dalot, kembali lagi gue bilang, ini bermain sangat solid. Ya, lini terbaik dari MU. Lini terbaik dari MU adalah lini pertahanan. Maka dari itu gue bilang harus ada perubahan di pertandingan melawan Leicester nanti. Karena oke nih, lini pertahanan udah baik. Nah, kita lihat lini lemah yang lain, yaitu di lini tengah dan juga di lini depan, di mana mereka belum bisa menciptakan peluang yang begitu besar secara konsisten. Nah, ini yang menjadi masalah, bukan siapa yang dimainkan, tapi bagaimana cara mereka membuat peluang, mau siapapun yang main. Itu yang lebih terpenting, karena Bruno, Eriksen juga tidak banyak membuat peluang. Sancho, Elanga pun tidak kelihatan sama sekali. Ini bukan permasalahan siapa yang main di depan. Mau Rashford, Ronaldo, mereka harus diberi supply. Yang memberi supply ini tidak ada di pertandingan kali ini. Jadi kembali lagi gue bilang, ini baru 2 match MU menang. Kita jangan lupakan bahwa 2 match awal mereka kalah. Jadi artinya kita tidak bisa menilai sekarang. Ini butuh, kalau gue bilang minimal 5 pertandingan mereka bisa nggak menang beruntun. Dan hanya bukan menang beruntun, tapi secara penampilan mereka bagus. Tidak seperti pertandingan kali ini.
pertandingan kali ini menurut gua ugly win, but that's okay. Lu sekali-sekali ugly win gak ada masalah. Tapi kita lihat di pertandingan lawan Leicester, ntar gue cek MU pertandingan selanjutnya lawan siapa. MU itu lawan Leicester, Arsenal dengan Crystal Palace. Kita lihat apakah mereka bisa menang, dan bukan hanya menang, mainnya bagus. Itu yang terpenting untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ya sekarang oke, kepercayaan diri at least sudah meningkat karena mereka sudah 2 kemenangan beruntun. Tapi jangan lupa bahwa masih banyak PR dari Manchester United. Ini yang gue bilang. Oke, jadi sementara mereka ada di peringkat 6 karena yang lain ini masih main jam 9 nanti. Jam 9 nanti mereka baru main Arsenal, City, Chelsea. Jadi sementara that's a good result, walaupun menurut gua ugly win, masih banyak PR, terutama mereka mainnya, ya sorry itu saya di pertandingan kali ini mereka tidak bagus bermainnya. Oke, segitu dulu. Nanti kita kembali lagi di review pertandingan yang lain, klub yang lain di Premier League, begitu juga di La Liga dan juga liga-liga lain. Oke, salam sepak bola.